Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Munirul Islam Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan memulai pertanyaan-pertanyaan kita dan jawaban-jawabannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya Pak, kembali lagi Pak di kemarin episode sebelumnya kita membahas panjang lebar berkenaan dengan sholat dan masih banyak tersisa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita bahas Pak, dan insyaallah kita akan bahas di episode kali ini Pak. Ya Pak, kita mulai dengan pertanyaan pertama Pak. Ya Pak, ada pertanyaan dari, mungkin ini pertanyaan yang juga sering kita dengar sebagai muballigh misalnya Pak. Berdoa baiknya menggunakan bahasa Arab yang kita mengerti atau berdoa baiknya menggunakan bahasa yang kita mengerti atau harus menggunakan bahasa Arab Pak? Ya. Ad-dinu yusron. Agama itu mudah. Sebab kalau kita non-Arab ya, untuk belajar bahasa Arab, menghafalkan itu sangat sulit ya. Terutama orang-orang yang baru masuk Islam misalkan. Nah, tetapi perlahan-lahan kita harus berusaha mengikuti sepenuhnya cara-cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan ini mungkin dua maknanya. Pertama, kalau ini merupakan doa-doa sholat, itu tidak boleh dirubah dengan bahasa yang lain. Adapun panjatan dan permohonan doa-doa kita untuk pribadi, untuk kepentingan umat, atau kepentingan daripada Islam yang lainnya, itu boleh saja digunakan dengan bahasa sendiri. Karena dengan kita menyampaikan dengan bahasa sendiri, itu lebih menyerap ke dalam hati dan ke dalam perasaan kita ini. Oleh karena itu tidak disalahkan ya, karena Allah Ta'ala menciptakan kita, menciptakan bahasa, sangat mengetahui itu. Dan yang penting di dalam doa itu, jika kita memahami makna dan artinya, itu akan menimbulkan rasa khusyuk. Seperti Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi sholatihim khosyiun. Di dalam sholat-sholat mereka, mereka melakukan dengan penuh khusyuk dan tadaru. Nah, khusyuk dan tadaru ini baru akan bisa menggerakkan dan menimbulkan keharuan di dalam hati kalau kita memahami sekali apa yang kita ingin sampaikan dan kita panjat kepada Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arab mungkin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, itu hanya lafal biasa saja mungkin. Tetapi kalau kita dalam menghadapi cobaan dan ujian ini terasa berat, susah dan sulit untuk kita keluar daripada semua kesulitan ini, nah di situ akan terasa ya. Nah, jadi di dalam huzur Khalifatul Masih itu menyampaikan sangat baik kalau doa-doa, terutama dalam saat pribadi, soal sholat kita sendiri. Nah, kalau kita memanjatkan dalam bahasa kita sendiri, itu lebih khusyuk ya, lebih menyerap dan lebih kita dapat memahami akan maksud dan tujuannya kita. Jadi memang tidak apa-apa, tidak masalah menggunakan bahasa sendiri, dan memang sangat dianjurkan. Tadi itu, tapi kalau yang fardunya, yang dasarnya, yang basicnya itu tetap harus kita upayakan dalam aslinya bahasa Arab. Nah, selanjutnya dalam doa-doa pilihan untuk pribadi dan kita panjatan, itu boleh dengan bahasa sendiri. Karena lebih, jika kita memahami artinya maka kita akan lebih khusyuk lagi dalam memanjatkannya ya Pak. Ya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini bolehkah menangis terseduh-seduh saat sholat Pak? Ini pertanyaan yang saya rasa banyak juga yang bertanya, karena ada beberapa orang misalnya meletakkan standar kekhusyuan dalam sholatnya itu apabila dia menangis terseduh-seduh begitu Pak, atau mereka menangis dengan penuh keharuan begitu Pak. Ini sebetulnya doa yang khusyuk dan sehingga menimbulkan rasa iba dan terharu
apabila betul-betul kita menghadapi sesuatu yang di luar segala kemampuan kita yang ada. Rasulullah SAW mencontohkan itu, bukan hanya sekali dua kali. Di dalam menghadapi cobaan, ujian, dan satu keinginan beliau yang besar itu, beliau sering melakukan itu dengan khusyuk, dengan ratap tangisan. Seperti waktu Perang Badar. Itu Abu Bakar Siddiq melihat bagaimana beliau badannya itu bergetar ya, sehingga selendangnya itu ataupun itunya terjatuh berkali-kali. Karena gerakan-gerakan rasa isak tangisnya itu sehingga menggetarkan tubuh beliau dan berjatuh itu. Nah, sehingga ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku pasti akan kamu penuhi. Jadi semakin harapan doa yang kita panjatkan itu semakin besar juga ya panjatan doa-doa kita. Nah, sampai Huzur Hajat Khalifatul Masih mengatakan, kalian upayakanlah ya doa dengan khusyuk dan tadarruk. Karena itu adalah bagian daripada kesempurnaan daripada sholat. Dan itu disunahkan oleh para nabi dan orang-orang suci ini. Nah, ini ketawakalan dan pasrahan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan malaikat yang mendengarkan itu menyampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi fi sholatihim khosyiun itu memang bukan hanya satu ungkapan yang baik saja, tetapi harus diupayakan ya supaya kita, dan mengatakan sholatlah seperti seakan-akan kamu melihat Allah. Nah, kalau kita mengharap suatu pengabulan doa, kita membayangkan Allah SWT berdiri di hadapan kita, mendengar dan mengabulkan, nah timbul ada keharuan di situ. Nah, titik antara keyakinan, keimanan dan ketulusan ketika sampai di situ, nah itu berderai air mata kita, mulai kita. Bahkan kalau sudah sujud ini lama. Hadrat Masih Maud alaihissalam doa di baitu doa berlama-lama. Makanya tahajud katanya jangan kurang dari 1 jam. Kalau kita mungkin hanya berapa menit saja itu. Tapi orang-orang suci itu lain dalam gerakan-gerakan sholat dan permohonan doanya itu. Jadi sejauh mana itu tidak mengganggu sholat kita, maka itu boleh menangis terseduh-seduh dalam sholat. Apalagi, makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau sholat berjamaah ya jangan terlalu dipanjang lebarkan karena ada makmum yang sakit, orang tua dan anak-anak ya. Tapi kalau kita sholat sendiri, silakan ya sepuasnya lah kita panjatkan doa kepada Allah. Ya, Pak, cukup jelas Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apa yang dilakukan makmum saat imam membaca ayat atau surat pendek? Ini mungkin pertanyaannya mengarah pada saat imam menjiharkan bacaan setelah Al-Fatihah di sholat maghrib rakaat yang pertama begitu Pak. Apakah sebagai makmum kita harus membacanya juga atau kita hanya cukup diam dan mengikutinya di dalam hati Pak? Iya. La sholata illa bi fatihatil kitab. Kalau sholat Fatihah itu harus kita baca dengan sempurna. Makanya seorang imam itu diharuskan dia membaca itu harus agak ada jeda dia. Ya. Jadi seakan-akan ketika imam sedang membaca kata demi katanya itu dia bisa mengikuti dan membacakan lafal demi lafal daripada ayat-ayat itu. Nah, adapun ketika imam memilih surah-surah yang beliau sukai, itu kita harus mendengarkan. Wa iza quri'atil Qur'ana fastami'u lahu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepadamu yaitu ayat-ayat dan firman Allah Ta'ala, dengarlah supaya kamu mendapatkan rahmat. Karena di dalam imam menyampaikan doa-doa pilihannya itu berupa firman yang merupakan nasihat. Kadang sedih, kadang cobaan, ujian, kadang hiburan, kadang-kadang anugerah, pahala dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah kita harus menyimak doa-doa dan surah-surah pilihan yang dibaca oleh para imam dalam sholat kita itu. Jadi kita tidak harus mengikutinya. Tidak. Sebagaimana kita mengikuti Al-Fatihah. Ya, jangan-jangan karena kita tidak hafal kita salah-salah juga bacanya itu ya. Jadi perintah jelas di dalam Al-Quran itu apabila dibacakan ayat Al-Quran dengarlah supaya kamu dapatkan rahmat dan petunjuknya. Ya, Pak. Ini berbeda kasusnya dengan Al-Fatihah yang memang harus kita baca ya Pak. La sholata illa bi fatihal kitab itu. Ya Pak. Ya, pertanyaan yang selanjutnya Pak.
Ini menarik juga Pak. Apakah sah salat jika pikiran kita melayang Pak? Apakah salat kita itu menjadi sah? Karena Iya, memang kadang kita tidak bisa pungkiri karena satu dan lain hal betul. dalam kehidupan kita sehari-hari membuat dalam salat kita seakan-akan dalam beberapa saat atau beberapa waktu dalam beberapa gerakan salat kita pikirannya melayang begitu Pak. Ya. Bagaimana sah nggak salat? Justru kalau kita kembali kepada perintahnya, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ternyata sholat itu sering tumbang, sering goyang, sering berubah-ubah, kita melayang-layang, itu dia. Jadi setiap kali kita mulai keluar dari rel kita, dalam ta'aluk billah kita, dalam kita berzikir ilahi, itu harus kita kembali dia. Dan itu lazim, manusiawi dan tabi'i lah dalam suatu fitratnya manusia itu. Nah, dengan kita membiasakan diri, konsentrasi dengan, makanya untuk sholat yang khusyuk dan betul-betul nikmat, itu kita harus mengerti kata demi kata apa yang terkandung di dalam doa-doa itu. Ya, apabila kita memahami seperti Allahu Akbar. Nah, tidak hanya Allahu Akbar gitu saja kita gerakannya, tapi menyebut Allah Maha Besar. Nah, di situ saja kita membayangkan semua pencipta-pencipta atau Tuhan-Tuhan sembahan, nggak ada artinya dia. Hanya Tuhan aku satu yang paling besar. Nah, di situ ada rasa kita ta'zim, rasa hormat, rasa takut, rasa cinta, rasa yakin. Itu terwujudkan di dalam perasaan kita. Subhana rabbiyal a'la ketika kita sujud. Kita sangat rendah, sangat tidak berdaya. Kita menyebut Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal azim misalnya itu. Kita banyak kekurangan, kelemahan. Nah, makanya timbul kata huzur ya di dalam sholat ketika kita tahu ghairil maghdub waladdallin saja. Itu ada ancaman dari Allah Ta'ala, hati kita sudah kecut ya, sudah takut ke utara. Nah, itulah yang menimbulkan kesuan. Ya, jadi di situ dimaksudkan tadi bahwa jangan kita melayang. Jadi sholatlah seakan-akan kamu melihat Tuhan. Padahal Tuhan memang kamu melihat Tuhan. Padahal memang Tuhan melihat kita. Nah, untuk melahirkan suatu perasaan itu tidak mudah. Nah, kecuali tadi inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi. Jadi jelas di sini untuk menghindari kita dari pikiran melayang, kita harus memahami dengan jelas apa-apa yang kita ucapkan dalam sholat kita, Pak. Jadi tadi Bapak juga menyebutkan sedikit berkenaan aqimus sholat. Dirikanlah salat ini. Apa maksudnya, Pak? Mendirikan salat ini apa maknanya begitu? Ya gini, sholat itu ada rukunnya. Takbir kan. Nah, itu tidak asal digerak aja begini. Harus sampai di telinga dia kan. Lalu di sini di hati juga. Jadi gerakan ini kita menyebut Allah Maha Besar. Lalu kecintaan, keyakinan, rasa takut, takwa itu kita taruh di dalam hati. Nah, disitulah yang menimbulkan hati kita pun akan runduk di situ. Tidak pernah kita akan melihat ke atas, melihat ke samping, kiri kanan, tapi ke tempat kita bersujud. Nah, di situ saja satu gerakan Allahu Akbar saja, lalu melipat tangan kita di atas hati kita, itu pun menunjukkan bahwa kita berkonsentrasi kepada Allah. Kita ruku misalnya, itu ta'zim, rasa membesarkan keagungan Tuhan di situ. Coba bayangkan, Sami Allahu liman hamidah, itu kan sederhana doanya. Ya, segala puji bagi Allah yang dengan segala pujiannya. Lalu ada seorang yang menjawab, Rabbana lakal hamdu, hamdan kasiran, thayyiban, mubarakan fi. Rasulullah kaget. Tadi siapa yang baca itu? Saya nggak pernah mengajarkan katanya. Saya kata, itu ada 2 riwayat. Demi Allah saya melihat 9 malaikat. Ada juga 12 malaikat berebut ingin mencatat nama hamba yang membaca doa itu. Nah, doa itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, itu spontan saja. Tetapi karena dia paham Tuhan sesuatu wujud yang sangat terpuji, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, makanya huzur waktu datang di Indonesia di Papusdik ini, beliau menyebutkan, manggil saya sini. Waktu saya tadi membaca Sami Allah liman hamidah, kok makmum ini tidak terdengar Rabbana lakal hamd. Minimal Rabbana saja harus.
Karena itu ada, Rasulullah menyukai doa itu. Jadi katakan kepada ini majelis kita pesolat ini, lain kali kalau sholat berjamaah harus dipanjatkan doa itu sepenuhnya. Rabbana lakal hamdu, hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fi. Itu berlapis-lapis pujian kepada Allah. Itu dia. Ya, Pak, dalam beberapa literatur jemaat disebutkan solat manusia, solat seorang mukmin itu rentan jatuh, Pak. Nah, rentan jatuh. Ini apakah pikiran yang melayang atau tidak khusyuk dalam sholat itu termasuk bagian dari sholat yang jatuh itu, Pak? Sebetulnya sholat itu ya memang bacaan yang diulang-ulang, ya. Jadi dengan kita tadi makanya rukun-rukun itu tidak boleh ada yang cacat dia. Ya, itu kalau kita semua melewat latihan. Bayangkan kita berjalan di atas pipa yang kecil saja, itu sering jatuh dia. Tapi kalau kita sering terlatih, ya itu kita akan lurus jalannya. Orang bisa berjalan di atas jurang hanya dengan tali saja dia bisa konsentrasi dengan keseimbangan. Nah itulah konsentrasi yang penuh. Nah sholat itu tidak pernah kita seorang suci di dalam jemaat kita yang sholat itu kadang garuk-garuk, kadang dia betul ini, tidak ada. Begitu dia, ya apalagi seperti seorang Sayyidina Ali ketika panah sampai menancap di sini. Mau dicabut sakit, katanya tunggu biar saya sholat dulu. 2 rakaat. Setelah khusyuk tadaru itu dicabut, baru bisa terangkat. Jadi bagaimana itu konsentrasi yang penuhnya itu sehingga luka yang menyakitkan itu tidak dirasakan lagi. Nah itu artinya kualitas daripada kekhusyuan dalam sholat itu seperti itu. Ya, Pak. Pak, kita masuk ke pertanyaan kita yang terakhir, Pak. Bagaimana hukum mengqadha sholat saat sakit, Pak? Ya, jadi begini. Aqimus sholata li zikri. Dirikanlah sholat ketika kamu ingat. Kadang-kadang kita koma ataupun kita pingsan, tidak sadarkan diri, sehingga zuhur asar kita terlewat itu. Jadi begitu sholat itu ya, kita kerjakanlah yang terlewat itu. Atau kita mulai dengan yang ada itu. Dirikanlah sholat ketika kamu ingat itu. Nah kalau kita misalnya 5 waktu itu kita pingsan 3 hari, tidak perlu mengqadha itu semua. Ya, karena itu kan Allah yang takdir yang muqaddar ya, ada takdir baik dan takdir buruk. Jadi segala sesuatu yang sudah terlewat, tidak ada 5 hari tidak sholat, panjang lebar 3 hari, itu tidak ada contohnya. Ya, jadi aqimis sholata li zikri. Ya, jadi dirikanlah sholat tatkala kamu ingat ya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kalau kamu tertidur ya, nah, lalu subuh itu terlihat itu sudah terang matahari. Sholatlah katanya, walaupun hanya kebagian 1 rakaat itu sudah masuk semuanya. Ya, maghrib misalnya sudah remang-remang malam itu masih kebagian juga kita, itu kamu masih terselamatkan juga itu. Jadi disitulah yang artinya padahal sholat di antara 2 waktu yang diharamkan ya itu yang itu tidak boleh kan. Tetapi kekecualian tadi kalau begitu ingat dia cepat, itu dia boleh dikerjakan. Jadi jelas ya Pak ya. Ya. Ada akidah orang-orang di luar jemaat. Ya. Saya nanti aja sholatnya. Saya qadha semua sholat saya itu. Karena berarti nanti masuk hukumnya itu apa? Masuk hukumnya itu man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja, sudah masuk kafirlah dia. Nah jangan sampai kita nanti aja lah, udah tanggung ini udah terlewatkan itu. Begitu ingat langsung dia dirikan sholat. Jadi tidak bisa ditunda-tunda masalah Ya, qadha ini betul. bisa langsung Begitu ingat langsung dikerjakannya Pak. Ya. Inilah pertanyaan kita yang terakhir Pak. Jazakumullah Pak atas jawaban-jawabannya yang luar biasa Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya Pak. Jazakumullah Pak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan wawasan baru kepada kita. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk tetap saksikan program tanya jawab fikih pada kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa pula menyimak
khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis dan juga menonton program MTA Indonesia yang lainnya hanya di MTA Tentuna. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, komentar ataupun masukan, kirimkan saja ke alamat mail di bawah ini dengan menyertakan subjek tanya jawab fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap saksikan program tanya jawab fikih. Tanya jawab fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.